Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, teman-teman seiman di Mastro Group. Kita bersyukur malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan kita percaya firman Tuhan hari ini akan memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Mari siapkan hati kita untuk menerima kebenaran. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dan untuk Mastro Group dan semua lini usahanya. Terima kasih Tuhan, begitu baik dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini kami rindu dengarkan firman Tuhan. Mohon Roh Kudus-Mu menolong agar kami semua mendapatkan pencerahan dan pengertian yang baru dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, amin. Saudaraku yang terkasih, kita masih dalam satu tema, yaitu mujizat masih ada. Di sesi yang lalu kita sudah belajar bahwa mujizat itu dapat kita alami ketika kita mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan satu-satunya sumber pertolongan buat kita. Dan malam hari ini kita akan belajar lebih lagi bagaimana caranya kita dapat mengalami mujizat Tuhan, dan mujizat itu nyata ada dalam kehidupan kita. Saudaraku, sepanjang 3 tahun pelayanannya di dunia ini, Tuhan Yesus sangat terkenal dengan mujizat yang Dia lakukan. Mujizat air menjadi anggur, mujizat kesembuhan, mujizat kelepasan, mujizat pelipat gandaan. Begitu banyak mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus untuk melayani manusia pada saat Dia ada di dunia ini. Dan dalam firman Tuhan di Lukas 6 ayat 18 sampai dengan 19 dicatat demikian. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Saudaraku, sangat luar biasa apa yang terjadi, bahwa setiap orang yang datang kepada Tuhan Yesus, yang menjamah Tuhan Yesus, yang memohon untuk kesembuhan bagi dirinya, maka Tuhan dengan kuasanya melakukan mujizat. Tetapi saudaraku, ada satu kisah yang menarik untuk kita pelajari malam hari ini, yang ditulis di Matius 13 ayat 53 sampai dengan 58. Judulnya adalah Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, Ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Saudaraku, ini kontradiksi. Di satu tempat, Yesus itu mengerjakan begitu banyak mujizat-mujizat yang spektakuler, sampai semua orang yang meminta untuk disembuhkan oleh Yesus dengan mujizat. Tetapi di Nazaret, saudaraku, Dia tidak dapat melakukan banyak mujizat. Di sini ditulis bahwa karena ketidakpercayaan mereka. Saudaraku, sederhana sekali bagaimana saudara dan saya bisa mengalami mujizat. Terletak pada iman kita. Apakah kita masih percaya sungguh bahwa Yesus bisa melakukan mujizatnya yang paling tidak mungkin sekalipun atas situasi kita? Kalau kita sungguh-sungguh percaya, maka mujizat itu akan Tuhan lakukan dan kita akan mengalaminya.
Tetapi kalau hati kita tidak percaya, kurang percaya, maka mujizat itu tidak bisa terjadi, saudara. Karena mujizat itu terjadi, kuasa Tuhan itu ditarik untuk bekerja ketika ada iman yang begitu besar, iman yang begitu kuat, kepercayaan penuh kepada Tuhan. Jadi bagaimana untuk kita bisa mengalami mujizat? Sebenarnya hanya hal-hal yang sederhana, hanya hal-hal yang tidak terlalu rumit yang harus kita lakukan, yaitu hati kita betul-betul percaya, iman kita sungguh-sungguh kuat, dan kita sungguh-sungguh berseru hanya kepada Tuhan, maka Dia pasti akan melakukan mujizatnya. Tetapi saudara, iman dan kepercayaan itu adalah satu hal yang sangat-sangat rapuh. Iblis seringkali menyerang iman percaya kita sehingga kita tidak bisa mengalami mujizat. Karena seringkali mujizat Tuhan itu dapat kita alami ketika kita sudah diuji, bahwa kita sungguh-sungguh hanya berharap kepada Dia dan percaya bahwa Dia pasti akan menolong kita, Dia pasti akan membukakan jalan, Dia pasti akan mengerjakan perkara-perkara besar. Ketika iman kita sudah teruji, ketika kepercayaan kita sudah sangat-sangat kokoh dan kuat dan tidak dapat digoncangkan oleh apapun juga, di sanalah mujizat terjadi. Disitulah waktunya Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas kehidupan saudara dan saya. Saya berdoa saudaraku, mulai malam hari ini kita semua berkomitmen untuk mengambil langkah sederhana, yaitu menguatkan iman kepercayaan kita ketika kita sedang sungguh-sungguh membutuhkan mujizat dari Tuhan. Ketika ada satu target yang besar yang sepertinya tidak mungkin, dalam hitungan ekonomi, dalam hitungan matematik sepertinya tidak bisa dicapai. Saudara, engkau perlu iman dan perlu kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerjakan hal-hal yang mustahil. Hal-hal yang tidak mungkin buat kita itu sangat mudah buat Tuhan. Iman kita yang harus diteguhkan, kepercayaan kita yang harus terus kita arahkan kepada Tuhan. Ketika kita sedang menangani satu proyek yang belum ada orang yang melakukannya, atau kita belum pernah melihat bahwa proyek seperti ini, program seperti ini, rencana seperti ini dapat berhasil, maka disitulah dibutuhkan iman percaya dan hati yang teguh untuk terus mengharapkan mujizat Tuhan, bahwa Tuhan akan bukakan jalan, Tuhan akan bukakan pintu-pintu di hadapan kita, dan Tuhan akan membuat apa yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh itu berhasil. Saudaraku, di dalam kerajaan sorga, iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan itu seperti mata uang untuk menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang mustahil itu menjadi tidak mustahil. Saudara, kalau saudara punya iman yang kokoh, kepercayaan yang sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan, maka firman Tuhan berkata, jadilah seturut dengan imanmu. Apa yang kau percayai itu yang jadi atas hidupmu. Apa yang engkau imani itu yang jadi atas kehidupanmu. Tangkap rema ini sungguh-sungguh saudaraku, yakini betul-betul dan mulai melatih iman percayamu sehingga engkau dapat mengalami hal-hal yang hanya Tuhan yang dapat mengerjakannya untuk saudara dan saya. Semakin kuat imanmu, semakin kokoh kepercayaanmu, maka semakin banyak dan semakin sering engkau akan mengalami mujizat demi mujizat, hal-hal luar biasa, hal-hal yang mustahil itu terjadi di dalam kehidupanmu. Mari kita tutup pemuritan kita malam hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan sudah membuat kami mengerti bahwa iman dan kepercayaan yang penuh kepadamu itulah yang akan membedakan apakah kami mengalami mujizat atau tidak. Saat ini Tuhan, kami berdoa, kami minta iman yang teguh, kami minta kepercayaan yang penuh yang tidak tergoncangkan.
agar kami sungguh-sungguh dapat mempercayai setiap firman-Mu. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya kasih-Mu, maka Engkau akan bertindak dan Engkau akan melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk Mastro Group Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan setiap hal yang kami perlu daripadamu. Tuhan, Engkau yang mengerjakannya. Atas setiap toko, setiap proyek, setiap program, setiap bisnis, apapun yang kami lakukan, kami mohon mujizat-Mu terjadi, sehingga ada jalan-jalan yang terbuka di hadapan kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami semua mengalami mujizat demi mujizat-Mu, dan kami sungguh menyadari dan melihat bahwa Engkau nyata di dalam kehidupan kami dan atas Mastro Group ini. Terima kasih Bapa yang baik, ini seru doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari arahkan hatimu kepada Bapa di sorga, terima berkat yang terbaik daripadanya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh Kudus akan bersama dengan engkau mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam saudaraku. Terus kuatkan iman dan kepercayaanmu, dan lihatlah mujizat itu masih ada. Tuhan Yesus memberkati.